Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Saya mau bertanya yang berkaitan tentang jenazah. Eh, Mohon penjelasannya. Ketika kita memandikan jenazah, apa saja hal yang harus dilakukan? Saya sering melihat di masyarakat ada beberapa jenis atau tempat air yang digunakan masyarakat. Itu apakah ada ketentuan-ketentuannya dalam syariat Islam? Terus yang kedua, di dalam memandikan jenazah itu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan? Misalkan kita menemukan sesuatu dalam proses memandikan, apa saja hal yang tidak boleh diceritakan atau dipublikasikan seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, di antara kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah tiba ajalnya adalah memandikannya. Jika pertanyaannya apa saja yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus diperhatikan. Makanya dalam fikih itu kajiannya atau babnya khusus, soal bab jenazah itu ada bab jenazah sendiri. Itu panjang lebar. Tapi untuk memandikan sendiri itu memang ada tata caranya. Dari kepalanya diangkat, agak dinaikkan, auratnya ditutup, kemudian perutnya agak ditekan, dimandikan dengan air yang bersih, air yang suci, selanjutnya diwudukkan dan seterusnya. Tadi pertanyaannya mengenai air. Ada air yang dipisah atau ada air apa, ada air apa. Itu soal teknis ya, mungkin kembali kepada kearifan lokal. Yang penting di dalam agama itu intinya adalah mandikan sampai bersih. Sebagaimana umumnya manusia kalau mandi sampai bersih itu bagaimana? Ya kan? Biasanya kalau kita mandikan air, kemudian sabun, kemudian air lagi, kan gitu. Ya begitu juga ketika manusia itu meninggal dunia, diguyurkan air, diratakan, kemudian sabun agar wangi, kemudian dibilas lagi dengan air. Atau mungkin bukan air sabun, atau ada air yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang misalnya seperti bidara. Karena Nabi SAW pernah menganjurkan ighsiluhu bima'in wa sidrin, kata Nabi. Ada hadis yang Nabi mengatakan yang namanya mayat atau jenazah, mandikanlah dia dengan air dan bidara. Bidara atau mungkin kita sebut kalau dalam waktu berduri ya. Yang berduri itu. Nah itu dalam beberapa riwayat juga itu termasuk bagus bagi jenazah, dan juga manfaatnya menjauhkan jenazah itu dari gangguan makhluk halus yang isang-isang itulah, itu dijauhkan. Itu salah satunya dengan air bidara. Dengan air lain pun silahkan, yang penting hasilnya itu si jenazah bersih, harum, wangi, dan masya Allah tabarakallah. Itu mengenai mandinya. Yang penting nanti di awal dan di akhir bersih gitu, dengan air yang suci, tidak yang bercampur-campur. Terus kemudian pertanyaannya juga tadi mengenai tidak boleh menceritakan, ya, atau mempublikasikan. Apa saja yang tidak boleh dipublikasikan kepada khalayak umum ya, ketika memandikan jenazah. Begini, ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, liyaghsil mautakum al-ma'munun. Itu Nabi tegas begitu. Apa artinya? Hendaklah yang memandikan mayat-mayat kalian atau jenazah-jenazah kalian adalah al-ma'munun, orang-orang yang dapat dipercaya. Sampai begitu kata Nabi. Sampai begitu redaksi hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hendaklah yang memandikan jenazah-jenazahmu atau mayat-mayatmu sekalian, kata Nabi, orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercaya dalam segala hal. Tak terkecuali dipercaya dalam menyembunyikan aib jenazah tersebut. Jika ada cacat atau ada hal-hal yang tidak enaklah untuk diceritakan.
Ditegaskan lagi dalam hadis lain di mana Rasulullah bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Hadis ini masyhur. Sebut-sebutlah yang baik-baik saja dari mayat-mayatmu atau dari orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu sekalian. Yang baik-baik saja. Maka jelas sekali apapun itu tidak boleh ada hal negatif yang dilihat oleh si yang memandikan jenazah atau yang turut menyaksikan. Tidak boleh menceritakan apapun yang negatif dari jenazah itu kepada siapapun. Kenapa? Karena itu menyakiti jenazah tersebut dan juga membuat murka baginda Rasulullah SAW yang dengan tegas mengatakan sebut yang baik-baik saja dari yang sudah meninggal dunia, dan yang memandikan jenazah itu harus yang betul-betul terpercaya. Allah Ta'ala alam bissawab.